Nah, salah satu quick win yang kita jalankan adalah kita memang membuka ruang sebesar-besarnya, kita memanggil anak-anak kita yang dari luar, yang memang kebetulan punya darah Indonesia. Itu sangat terlihat di prestasi tim sepak bola putra. Jadi kita copy paste aja apa yang sudah dilakukan di putra, keberhasilannya kita copy paste. Perjalanan yang panjang ya. Saya waktu jadi pemain timnas itu kan saya masih remaja. Saya main pon aja usia saya belum 20. Saya berhenti basket itu pada saat mungkin kalau atlet sekarang ini lagi bagus-bagusnya. Tapi saya pikir waktu itu kan perjalanan jadi atlet tuh nggak seperti sekarang. Jadi antara milih sekolah, kerja, akhirnya mungkin saya sekitar umur 22, 23 sudah berhenti. Nah, sejak itu ya sudah meninggalkan dunia basket, walaupun masih ada di dalam darah, tapi itu sudah tidak untuk prestasi lagi, hanya untuk cari keringat lah istilahnya. Gitu. Nah, dalam perjalanan memang saya ini suka sekali berorganisasi. Jadi organisasi ya bukan cuma di sepak bola sebetulnya. Kalau diruntut ya di basket saya juga pernah. Tapi mungkin kesempatan untuk berkarirnya nggak seperti di PSSI. Kemudian saya juga pernah di handball, bola tangan saya juga pernah. Saya jadi bendara umum waktu itu. Tapi kalau kita mau khususkan di sepak bola, saya dari tahun 2008 sudah aktif di futsal awalnya dulu. Di futsal dulu, kemudian berkembang, saya masuk di DKI. Saya diangkat menjadi wakil ketua Asprof DKI waktu itu. Tahun 2011, saya mulai masuk ke PSSI-nya. Waktu itu saya diberikan mandat untuk sebagai manajer timnas tapi masih futsal waktu SEA Games. Nah, dari situlah berkenalan dengan para pengurus PSSI. Waktu itu ada Pak Gusti juga sebagai ketua futsal nasional, BFN waktu itu namanya. Berkelanjutan Pak Gusti jadi ketua Asprof DKI, saya diangkat jadi wakilnya. Nah, itu perjalanan panjang tapi tetap sustain dan sampai hari ini, mulai dari wakil ketua, kemudian sempat jadi PLT ketua sekian lama. Kemudian tahun 2015 saya coba untuk maju menjadi exco, tapi saya kurang beruntung waktu itu Bu Papat yang jadi exco. Tapi saya tetap berkarya di Asprof DKI. Waktu itu saya sebagai eksekutif komite aja. Jadi saya nggak lagi jadi ketua atau PLT ketua, saya jadi eksekutif komite. Ya setelah tahun 2019 saya coba lagi, saya bisa masuk di exco PSSI dan terulang lagi di 2023 ya. Saya pikir football family ini adalah satu komunitas yang kelihatannya besar tapi kecil sebetulnya. Karena bondingnya itu sangat kuat. Dan saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari keluarga sepak bola maupun futsal. Mereka tidak lagi memandang bahwa oh ini perempuan, ini pria, wanita gitu. Tapi lebih kepada kemampuannya, kapasitas dan prestasinya. Jadi selama kita bisa menunjukkan prestasi, mereka juga nggak akan memandang kita sebelah mata. Memang secara organisasi itu tampaknya seksis karena ada kuota kan. Ada kuota misalnya ya ada satu exco wanita itu keterwakilan gitu. Tapi juga sebetulnya yang bertarung untuk menjadi exco juga cukup banyak walaupun nggak semuanya berhasil karena kuotanya memang terbatas. Nah kalau sekarang kuotanya bisa lebih banyak lagi. Ada Bu Ratu Tisa juga sebagai perwakilan perempuan yang juga exco dan kebetulan jadi wakil ketua umum dan saya. Jadi saya pikir selama kita bisa berkarir dan berkarya dengan baik, ya kita harus bisa membuktikan bahwa meskipun kita wanita, tapi ya kita nggak meminta belas kasihan, kita nggak minta keringanan, ya kita diperlakukan secara wajar dan fair. Jadi so far
Saya pikir saya nggak pernah mendapatkan hal yang sifatnya diskriminatif ya. Keluarga sepak bola itu luar biasa. Jadi sebetulnya kalau masalah naturalisasi atau anak-anak diaspora itu kan suatu hal yang kita pikirkan sudah lama sebetulnya. Dan resep ini bukan cuma Indonesia yang gunakan. Filipina itu semua pemainnya pemain diaspora. Semuanya yang berlaga kemarin di U17, dari semua yang turun itu semuanya nggak ada yang berlatih di Filipina. Begitu juga di negara-negara yang lain. Nah, kenapa kita baru mulai sekarang? Karena memang secara fokusnya PSSI, kita benar-benar mendapatkan satu endorsement penuh dari Pak Erik, kita stop sekarang. Kalau yang kemarin Pak Erik kan fokusnya memang fokus di sepak bola putra, kemudian perbaikan di liga. Nah, memang butuh waktu lah untuk masuk ke sepak bola putri. Nah, sekarang saya mendapatkan full endorsement untuk bisa berkarya dan memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk prestasi sepak bola wanita. Benar-benar harus dicek keabsahannya, benar-benar harus ada garis keturunannya dan harus bisa dibuktikan. Kita panggil sebanyak-banyaknya, kita membuka talent pool. Boleh dibilang kalau sekarang kita masih jauh, masih kurang, kita masih butuh media, terutama seperti kalian nih ya, media untuk juga membantu memberikan pemberitaan yang positif supaya anak-anak yang dari luar yang sekarang sepak bolanya bagus-bagus tuh mau mereka pulang untuk membela negara Indonesia. Dan sekarang ini sudah lumayan ya, sudah ada 6-7 orang yang mereka sendiri yang reach out. Memang saya sering membaca komentar dari netizen. Netizen luar biasa loh. Jadi mereka itu punya waktu untuk riset, panggil Kak ini dong, panggil Kak Noah dong, panggil Kak Sydney, panggil Kak Talia Grossman misalnya. Nah, saya juga saya melakukan riset saya sendiri. Ini siapa sih gitu kan? Saya coba kontak sendiri. Memang sampai hari ini saya masih kerjain semuanya sendiri. Jadi saya yang panggil sendiri, saya ketemu kontak dengan orang tuanya. Saya berusaha meyakinkan bahwa satu keuntungan besar dan satu kehormatan buat anak-anak kita atau anaknya mereka untuk bermain untuk negara kita. Jadi ya, tujuan jangka panjangnya selain memang prestasi Indonesia, saya berharap dan tentunya seluruh rakyat juga berharap untuk Indonesia berprestasi dengan lebih baik. Tapi tujuan jangka panjangnya juga mengangkat anak-anak kita yang berlatih sepak bola di dalam negeri juga bisa terangkat. Dan itu sangat terlihat di prestasi tim sepak bola putra. Jadi kita copy paste aja apa yang sudah dilakukan di putra, keberhasilannya kita copy paste di putri. Saya perlu dukungan dari media untuk memberitakan hal yang positif supaya mereka nggak ada ragu. Dipanggil untuk bermain di Indonesia, mereka mau datang. Itu sangat penting. Baik, tadi ada menarik tuh, Ibu ternyata bacain ya Bu, komentar-komentar netizen. Sangat saya baca. Jadi kalau ada orang yang misalnya punya kenalan atau pengetahuan yang lebih soal diaspora, gak apa Bu ya, mention Bu Vivin? Boleh. Bahkan mau DM saya langsung, saya juga baca. Walaupun saya nggak aktif di sosial media ya. Tapi kalau komen netizen itu terutama yang di Kumparan saya baca. Satu-satu saya baca. Beberapa anak, ya termasuk Sydney, itu saya baca dari situ. Kemudian Talia kami juga panggil, sudah berespons juga. Mili Bola belum berespons. Saya udah DM berulang kali. Nah, mungkin bisa dari media panggil dia, boleh juga. Ya paling nggak kita kasih kesempatan mereka untuk trial ya. Keputusan terakhir bukan di saya. Keputusan tetap di head coach Mochi. Memberikan rekomendasi atau tidak. Kalau memberikan rekomendasi untuk mereka bisa masuk di tim, ya kita lanjutkan prosesnya. Bahkan beberapa kita nggak perlu naturalisasi. Karena seperti Sydney, itu sudah pegang paspor Indonesia. Dia masih warga negara Indonesia. Kebetulan dia tumbuh besarnya di Amerika. Nah itu. Kami lagi upayakan, paspor Indonesia sudah pegang, tapi paspornya expired. Ya,
Jadi perlu waktu lagi untuk perpanjangan, mudah-mudahan sih. Semua sih sebetulnya tergantung Coach Mochi. Kalau coachnya senang memberikan rekomendasi, ya masalah proses administrasi kita bisa lakukan, dan kebetulan memang luar biasa. DPR RI mendukung, Presiden mendukung, semua stakeholder mendukung. Jadi satu proses naturalisasi yang mungkin dulu kesannya sangat ribet, itu kita nggak temuin lagi keribetannya. Semuanya itu sangat cepat dan semua pihak mendukung. Itu merupakan satu dukungan yang membuat kita bisa berprestasi sampai hari ini. Sampai hari ini karena prosesnya juga nggak gampang gitu loh. Cari anak-anak diaspora yang satu, diasporanya juga ya di mana gitu, kita nyarinya juga susah. Kemudian yang bisa main sepak bola lebih native, lebih narrow lagi kan. Kemudian sepak bolanya harus bagus untuk level timnas, itu lebih sempit lagi. Jadi sampai hari ini walaupun kita bilang kita membuka keran sebanyak-banyaknya, tapi ya nggak segitu banyak juga yang datang. Makanya saya bilang tolong dong dibantuin, bantu panggil, coba diberitakan yang positif-positif, yang bagus, yang membuat mereka jadi tertrigger untuk mau coba. Paling nggak mereka trial dulu. Masalah kemampuan juga, kalau saya dikirimin video CV kelihatannya bagus, saya nggak bisa nilai bagusnya, yang bisa nilai kan coach. Jadi kita memang berikan fasilitas mereka, kita biayain tiketnya, bahkan kalau perlu diantar orang tuanya untuk anak yang masih di bawah umur, kita berikan fasilitas juga orang tuanya untuk datang lihat, untuk mereka merasa nyaman dulu, bahwa baik dan terhormat dan bagus mereka bisa bermain untuk tim nasional di Indonesia. Tapi sekali lagi dalam proses pemilihan, saya walaupun saya sebagai exco dan juga Pak Erik dan teman-teman yang lain, kita nggak intervensi. Jadi semuanya langsung diserahkan kepada Coach Mochi yang memberikan rekomendasi. Seperti jaraknya gitu. Kalau terlalu lebar, itu gampang ditekan sama lawan gitu. Jaraknya dibuat ideal. Yang sering itu di bagian kanan kiri terutama itu. Ada Thalia Grossman yang berespon ya. Saya kan infokan yang berespon. Dan dia sudah kirimkan dokumennya. Kebetulan kakek neneknya memang orang Indonesia. Ibunya sempat punya paspor Indonesia, tapi kalau Thalia belum pernah pegang paspor Indonesia. Itu sangat memudahkan kita karena dari FIFA sendiri juga mau cek benar nggak dia punya Indonesian blood gitu kan. Nah, Thalia kebetulan sekarang lagi recovery untuk dia injury di pinggulnya karena dia goalkeeper. Jadi mungkin waktu dia jatuh dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan nanti September bisa bergabung. Paling nggak di sesi trial. Karena di September nanti anak-anak ini akan ada TC di Jepang. Jadi saya juga sedang cari. Jadi radarnya cari terus, kita loading terus cari teman-teman anak-anak diaspora yang memang mau bergabung, kita kasih fasilitas mereka untuk bisa trial. Tetap keputusan terakhir di Coach Mochi. Paling nggak kalau Coach Mochi itu punya talent pool yang banyak, milihnya kan lebih enak. Kan kalau yang sudah berjalan Putra ya. Putra sekarang prestasinya sudah 4 besar Asia. Yang kita harapkan dulu cuma target 16, sekarang 4 besar Asia. Saya pikir netizen sekarang sudah cukup cerdas, walaupun kritis gitu kan. Tapi kita memang selalu membuka diri untuk bisa menerima masukan. Kita akan tahu, karena kan kita juga punya direktur teknis di sini yang mengerti tentang teknis. Kemudian kita juga membaca banyak komentar dan lain. Kita selalu perhatikan dan sejauh yang kita jalani, positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Ya kan nggak semua hal yang kita kerjakan selalu mendapatkan 100% positif, selalu ada dampak negatifnya. Tapi selama dampak negatifnya ini lebih kecil daripada dampak positifnya, ya kita harus ambil keputusan yang positifnya lebih banyak. Dan so far, prestasi Indonesia bisa dilihat jadi 4 besar Asia itu kan dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu kan sudah pencapaian yang luar biasa. Dan ranking FIFA, kita sudah lompatnya, udah jauh lompatnya.
bahkan 20 lebih ya. Untuk putri sendiri kita lompat baru dua. Itu pun dengan beberapa kali friendly match kan. Dan saya berharap sih kita bisa lompat lebih besar lagi lompatannya dengan tambahan dari anak-anak kita yang ada di luar. Maksud saya sendirian itu saya waktu manggil mereka, kontak dengan orang tuanya, itu saya lakukan sendiri. Kenapa? Karena saya mau membangun trust. Saya nggak mau salah langkah di awal. Jangan sampai ada isu yang terjadi, katakan misalnya mereka anggap ini scam, mereka ada respon yang di sana belum berarti kita kontak terus langsung responnya mau loh. Ada juga yang mereka berpikir mungkin apakah ini fake, apakah ini benar, apakah bukan scam, bukan penipuan, itu juga kan mereka juga perlu tahu, perlu waktu. Makanya saya sendiri lakukan. Kalau sudah matang, sudah siap berangkat, sudah semuanya sudah settle, baru saya hand over ke staff. Karena jumlahnya juga masih belum banyak, jadi saya masih bisa kerjain sendiri. Kalau saya selalu tanyanya ke coach, karena mata saya dengan matanya coach itu kan beda. Coach happy, kecepatan mereka punya. Kemudian mereka juga daya juangnya juga luar biasa. Dalam kondisi yang mereka baru datang, 2 hari di sini mereka harus latihan, jam 2 siang di lapangan rumput sintetis di rugby. Mereka luar biasa, mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Karena memang dari awal saya selalu sampaikan, kamu belum tentu dipilih loh. Kamu ini harus menunjukkan ke Coach Mochi kalau kamu memang layak dipilih. Jadi artinya bahwa saya memperlakukan semuanya itu sama dan fair. Jadi bukan berarti dia datang dan dia pasti dipilih, tapi dia juga melalui proses yang dialami oleh anak-anak yang lain. Timnas sepak bola wanita Indonesia! Bisa! Kalau yang disampaikan Pak Erik itu paling lama 2026. Kalau misalnya kita bisa lakukan lebih cepat, ya kenapa tidak? Memang prosesnya sekarang kita lagi kerjakan. Kita lagi benchmarking, jadi lagi membandingkan, lagi studi. Liga di Jepang bagaimana, Liga di Singapura bagaimana, Malaysia bagaimana, Liga di Australia bagaimana, regulasinya bagaimana, boleh berapa pemain asing, kemudian lama liganya berapa, bentuk liganya seperti apa, apakah ada promo dan degra atau memang liga tertutup. Ini yang lagi kita rapatkan terus, Pak Erik, kemudian ada dari SBWI juga bergabung, stakeholder sepak bola wanita lah. Kita memang sama-sama kita godok. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih cepat ya, karena lebih cepat memang lebih baik. Tapi kan kita nggak mau bahwa bikin buru-buru, tapi setelah itu nggak sustain, setahun habis itu off, setahun lagi. Nah, insya Allah kalau semuanya ini ditata dengan baik, liganya ya sekali berjalan terus gitu. Makanya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat kita sudah memutuskan buka dengan segala konsekuensinya, kita sudah berhitung rapi dan perhitungannya ini sudah matang, ya liga ini akan bisa terus. Mau PSSI berganti, mau Exco-nya nanti bukan saya, ketuanya bukan Pak Erik lagi. Liga Putri ya tetap Liga Putri, sama seperti Liga 1, Liga 2, Liga 3 sekarang kan untuk yang putra. Kita sudah ganti ketua umum berkali-kali, tapi liganya kan tetap. Ya. Satu glory ya, rasa bangga. Karena mereka ini adalah 23 anak terbaik seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan jiwa. Itu yang namanya pemain timnas melekat seumur hidup. Ya, seperti saya sampai sekarang dikenal sebagai dulunya pemain nasional basket, dan itu kan melekat seumur hidup. Yang kedua, penghargaan dari negara juga luar biasa. Kemudian beberapa juga mendapatkan beasiswa. Nah, kemarin secara spesifik Coach Mochi menyampaikan waktu kita dalam meeting, Coach Mochi ini dititipin mata oleh JFA, Japan Football Association. Karena mereka percaya matanya Coach Mochi pasti jeli. Melihat anak-anak terbaik yang
memang kualitasnya bagus, diberikan kesempatan untuk bermain di Liga Jepang. Dan itu Coach Mochi punya hak untuk milih anaknya siapa. Nah itu yang mungkin disampaikan ya, bahwa banyak sekali benefit termasuk beasiswa, kesempatan untuk berkarir. Seperti sekarang Coach Cici. Cici dulu pemain nasional, dia kapten, sekarang jadi staf kami di PSSI. Sekarang berkembang, kita dorong terus untuk maju. Cici sekarang sudah punya lisensi B, sekarang jadi asistennya Coach Mochi. Saya sekarang dorong Cici untuk ambil lisensi A, untuk menjadi coach dengan lisensi tertinggi di Indonesia. Itu juga karir, jalan karir yang di luar lapangan. Jadi bahwa karir itu nggak selalu mentok di dalam lapangan, di luar lapangan kita juga punya banyak kesempatan untuk anak-anak itu berkembang. Jadi kalau ada orang tua yang masih ragu anak perempuannya mau berkarir di sepak bola, pesan ibu kayak gimana? Nomor 1, olahraga itu paling penting. Ya, apapun pilihannya. Yang kedua, kita belajar bahwa di olahraga itu, khususnya sepak bola, kita belajar bagaimana caranya teamwork, bagaimana caranya menerima kekalahan, bagaimana kita belajar untuk meraih kemenangan. Itu adalah kita belajar kehidupan, karena di kehidupan nyata itu kita tarung terus, ya kan. Jadi anak-anak yang memang dididik untuk bermain dan olahraga yang kompetitif, itu probabilitasnya untuk sukses lebih besar dibanding yang tidak gitu, dan itu sudah ada penelitiannya. Nah sekarang kalau sampai dia sudah masuk top level menjadi pemain timnas, tentunya benefit-benefit yang tadi saya sampaikan itu sudah mengikuti secara otomatis. Dan itu saya pikir seluruh keluarga, bukan cuma anak sendiri ya, seluruh keluarga, mungkin seluruh desa, bahkan seluruh kota itu akan bangga bahwa ada perwakilan dari daerahnya yang bisa berkarir dan bisa mendapatkan prestasi di panggung nasional dan bisa membawa prestasi Indonesia di internasional.